warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma taqfala qulubina bi dzikrika wa tim ni'mataka wa asbih alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika shalihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yakun waghfirna ma la ya'lamun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tatliqu bil 'usub wa talibu bi'a suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Hadratil mukarram wal mukhtaram, segenap para jamaah majlis mingguan Pondok Pesantren Salam Tawon yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali dalam rangka rutinitas kewajiban kita, yaitu membaca maulid dan kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan ini menjadi sababiah diampuni segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan mudah-mudahan menjadi sababiah Allah memberikan rahmatnya dan ridhonya, dan juga menjadi sababiah kita semua diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab, wal ibadatu wa hiya nihayatu ta'zimillahi ta'ala khairu bida'atin wa hiya tu'addu litijarati minal mal. Wal ibadatu, dan adapun ibadah, wa hiya, dan adapun ibadah, nihayatu ta'zimillahi ta'ala, yaitu puncak mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairu bida'atin, itu paling bagus-bagusnya harta dagangan. Wahia, dan adapun harta dagangan itu, ma tu'addu litijarati minal mali, yaitu perkara yang dipersiapkan atau yang dihasilkan litijarati, untuk berdagang, minal mali, dari harta. Wal amalu, dan adapun wal amalu sholih, dan adapun amal yang soleh, khairu qaidin, itu paling bagus-bagusnya, bahasanya yang menuntun ilal jannati, ke surga. Nah, ini selanjutnya yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajah, yaitu wal ibadatu, dan adapun ibadah, wa hiya nihayatu ta'zimillahi ta'ala, yaitu bentuk puncak pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairu bida'atin, itu paling bagus-bagusnya harta dagangan. Jadi kata Sayyidina Ali, ibadah itu paling bagus-bagusnya harta dagangan. Kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ngakuin Allah sebagai Tuhan. Sepakat kita ya, bahwa Allah adalah Tuhan.
kita membicarakan Allah Subhanahu wa taala bagus. Tapi kalau seandainya kita selalu membicarakan Allah tapi tidak menjalankan perintah Allah, yaitu menyembah Allah, maka enggak tren. Jadi bentuk pengagungan, puncak pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan ibadah. Makanya kalau ada orang dia mengaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak ibadah kepada Allah, itu dusta, itu manusia, bohong. Ada orang Islam disuruh sholat nggak mau sholat, bohong dia. Kalau seandainya ngaku Islam tapi dia kagak mau sholat, bohong dia. Jadi pengagungan, puncak pengagungan yang paling tinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita wajib kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah itu? Jelas yang mahdoh dan goer mahdoh. Yang ada di rukun Islam, kemudian yang di luar rukun Islam, yang zahir, yang batin, itu harus kita lakukan, apapun bentuknya ibadah. Makanya orang yang paling beruntung adalah orang yang di dalam dirinya itu selalu merasa dikit dalam ibadah, baru dikit. Jadi karena dia merasa baru sedikit, akhirnya punya ibadah aja. Yang paling merugi orang yang di dalam dirinya sudah merasa banyak ibadah, akhirnya dia nyepelein ibadah-ibadah yang lain, nyepelein aja. Nah, ini banyak nih. Makanya kalau kita lihat di bulan Dzulhijjah ini, bagaimana kita dicontohkan peristiwa keluarga daripada Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya bernama Nabi Ismail alaihissalam. Itu luar biasa, itu puncak daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu. Kita makanya diuji kita ini, kita dosa, bohong, kita bohong, ya. Kita ini bohong. Makanya kenapa ulama nyuruh kita sholawat, istighfar, sholawat, istighfar, karena kita nih, hari ini kita selalu merasa keren, merasa kita ini hamba Allah, padahal belum tentu Allah ngakuin kita sebagai hamba. Belum tentu pengakuan kita, baru pengakuan kita doang. Saya hamba Allah, belum tentu. Itu baru pengakuan kita doang. Kalau benar-benar hamba Allah, lihatin kisah para nabi. Ya Allah, ini kira-kira. Kalau seandainya syariat di bulan Dzulhijjah ini kita nih, ya, mengikuti konsep dari keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kira-kira apa yang terjadi sama kita ini? Wow, punya anak lagi ganteng-ganteng ya, lagi semok-semoknya ini, lagi lucu-lucunya kayak Lukman baru gede ya. Kalau sembuh berapa kilo itu dagingnya, tambah gajinya itu. Lagi boto-botonya itu. Dapat perintah suruh sembelih. Kira-kira atau gojak lagi semok-semoknya kan, lagi unyu-unyunya ya kan, baru makan lagi doyan-doyannya ya kan. Iya. Ada perintah. Kira-kira ini logika kita nih, ini pikiran kita. Bang Hasan dia suka mainin tangan, cuma anak-anak lagi demen-demen sama bocah ya kan. Ada perintah. Kira-kira kita lakuin apa kita lawan tuh Allah? Mau ngapa dia? Bisa tanya, Bu, ini ada perintah dari Allah, udah dicontohin
oleh keluarga Nabi Ibrahim, udah dicontohin, dieksekusi. Ini lantas ada perintah ke kita sebagai umat Rasulullah, sama perintahnya begitu. Nyanak lagi unyu-unyunya, badan gede banget, ya kan? So, ini kalau begini harganya berapa Dana? Yang begini kayaknya berapa Ki? Bison yang gini ya? Iya, limosin. Limosin ya? Limosin apa bison dari mana sih? Limosin. Limosin ya? Oh begini loh limosin. Yang begini kayak orang beli agak nawar ya? Enggak. Ada perintah dari Allah ke kita nih. Kira-kira Bu jawab. Itu perintah Allah, bakal kita ikutin apa bakal kita lawan untuk nyembelih anak kita? Lawan. Apa? Kagak. Kesianan. Lah kan memang emang benar begitu. Makanya Siti Hajar kan digituin kan. Kata iblis, Ismail bapak dibawa ke gunung. Mau dapat, mau sungguh siapa yang nyuruh Allah? Dia kalau nyuruh mah tuh. Lah ini lagi mau dilawan, kesian. Jawab, ini anak kita hari ini disuruh sama Allah, disuruh gituin. Kira-kira perintah Allah, bahasan kita ikutin apa kita lawan? Iya kan? Makanya kita masih bakal banyak murtad kita bohong. Yang namanya seorang hamba disuruh sama Tuhan yang ngapain aja harus mau. Yang namanya juga seorang hamba, seorang budak disuruh ngapain aja mau. Lah kita mau ngelawan, ngocol namanya. Makanya alhamdulillah Allah tahu banget umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orangnya kagak jelas tapi kehidupannya pengen jelas. Bener nggak? Pengabdian ogah tapi di akhirat, atau dulu pengen dapat apa yang dapat pahala ya banyak, pengen di surga pengen di surga kita mah, tapi disuruh berkorban. Lah ogah kita jauh, makanya levelnya tahu awalnya tahu, makanya disuruh. Lu mah lemah imannya, lemah. Disuruh banyak sholawat. Kenapa? Karena ibadahnya dikit, dosanya banyak. Lawan ini lawan nggak tega, lawan tolak Allah nggak tega. Padahal anak kita bader. Kalau Nabi Ismail alaihissalam kagak pernah ngelawan sama bapaknya, sama emaknya, anak kita melawan. Tapi walaupun ngelawan kita mah kagak tega. Lah kan begitu benar. Itulah luar biasanya kita itu. Makanya puncak daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Dan ibadah ini lebih baik daripada harta dagang. Modal kita ini modal. Kita modal yang mudah-mudahan hari ini kita semua dikasih umur panjang, amin. Walaupun kita dikasih sakit, mudah-mudahan dikasih umur panjang, amin. Walaupun umur udah habis, misalkan mudah-mudahan husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita punya umur modal. Kita punya badan modal. Akal masih sehat modal. Iya emang modal. Badan masih segar begini modal semua. Modal. Yang namanya orang cerdas kalau punya modal dipakai
biar untung. Kita ini disuruh ibadah itu sebagai transaksi kita. Mana keuntungannya? Pahala. Kalau kita ini kebanyakan begitu kan, dagang ogah, usaha ogah, pengen jadi orang kaya. Orang mana itu namanya itu? Orang mana itu? Dagang ogah, usaha ogah, nah ujung-ujung menjadi orang kaya. Orang mana itu? Sakit kuning nih manusia, mungkin kalau ada yang tanya orang itu sakit kuning. Usaha ogah, kerja ogah, bisnis ogah, dagang ogah, capek ogah, ujung-ujung pengen jadi orang. Yang dagang aja, yang bisnis aja belum tentu jadi orang kaya, apalagi yang kagak. Lah kita ibadah kagak, pokoknya lu juga ke surga baik. Lah ujung, yang ibadah juga lu ke surga. Nah ini umur tuh banyak banget itu modal itu. Umur udah banyak banget, modal tuh banyak itu. Modal kalau saya kalau lu kan udah gede modal men. Modal ente. Udah badan tuh baru orang itu baru gede begitu. Modal, kita ini punya modal, semua dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling rugi itu dikasih umur panjang, kagak dipakai untuk ibadah. Misal yang paling keren dikasih umur panjang, ibadahnya banyak, mikir ajib, keren. Makanya yang tua jangan bangga, yang muda jangan sombong. Karena yang tua juga belum tentu umurnya banyak, itu barokah. Dan yang muda juga, umur kita yang muda belum tentu sampai tua. Kalau melihat orang sakit, jangan ngejek. Kenapa? Karena yang orang sakit mah udah ngerasain sakit. Kita yang belum, jangan ngejek. Karena entah kalau udah ngerasain sakit baru rasa. Makanya ya buat semuanya di bulan Zulhijjah ini kita ambil pelajaran. Kita mah dikit, kita mah dikit, ibadah kita dikit. Bikin sholawat, sedekah jangan dikurangi. Terus motivasi diri kita, terus motivasi berkorban. Kita gak bisa ngorbanin anak, kagak bisa nyembelih anak, kagak bisa nyembelihnya, kagak bisa kita mah. Ya kambing kagak bisa juga. Apa yang disembelih? Onta dari mana? Orang kambing kagak dia onta. Orang mana itu? Coba, ayo kita di kebanyakan teori. Makanya kita mah kadang kenapa disuruh para ulama itu bikin hal para orang-orang soleh, para wali, tujuannya biar termotivasi. Karena para wali ini mereka mulia itu bukan berleha-leha, tapi mereka bersusah payah untuk beribadah. Anuin mereka tuh capek gitu. Nyai dulu megang tas deh, nyai dulu megang tas deh. Dibaca apa nyai? Itu kalau nyai orang-orang dulu dibaca apa sih nyai? Zikir apaan? Tahlil gitu ya. Dikir pada habis ya kan. Salawat ya. Makanya kita yang masih punya orang tua, saya pesan ke anak-anaknya. Nih, apalagi yang punya nyai.
Nyai, udah jangan jauh-jauh sekarang mah, modal pakai yang bener. Ini kita punya modal pakai buat dagang. Ini umur kita nggak tahu nih, itu modal udah banyak banget. Jangan nyampe sia-sia. Ya, udah jangan ikutin yang muda-muda, jangan ikutin yang muda-muda. Ini kadang nyanyi pengen ngikutin yang muda mulu sih. Yang muda-muda jangan ikutin, makanya yang muda lewat. Yang muda belum tentu sampai tua. Nah yang udah tua jangan main baik lagi. Yang udah sekarang jangan suka diikuti-ikutin. Dan yang mau berdua udah masuk udah kono, mau kain kapan gua, ntar siapa yang beli ini nih ya. Ntar ketika gua mati, siapa yang bacain talqin sama gua? Kira-kira nih gua mati, kira-kira anak gua nangis apa udah ketawa? Kira-kira ntar dia kalau nangis air matanya mata buaya, air mata serigala. Ini kan udah yang mata buaya tuh, keluarga kita kalau nangis tuh. Nah ntar anak kita kira-kira sama juga loh kan. Sedih amat kita ya. Yang harus dipikirin itu. Udah mau tidur udah enak baik. Udah mau ada denger tetangga pada kemana nggak buat dia dengerin. Udah fokus baik ibadah. Fokus, udah yang muda-muda juga yang muda-muda. Aduh, capek deh. Kita nih yang muda-muda belum tentu sampai tua, belum tentu. Kita udah punya modal sekarang. Ikut Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang bisa menopang daripada kita mengakukan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang udah kita lakuin? Bener dan nyesel. Kita punya duit hari ini, besok bisa habis. Hari ini kita nggak punya, besok masih bisa ikhtiar, masih ada kesempatan. Tapi kalau umur udah lewat, udah nggak balik lagi. Kalau umur udah lewat, udah kagak bisa balik. Nah, kayaknya kan mau muda begitu, orang bisa pakai legging, orang bisa. Legging tetap pakai apa itu? Pakai sepatu sport begitu. Pakai sepatu sport. Sepatu yang buat jogging sih bagaimana? Sepatu olahraga, begitu olahraga. Tetap apaan? Orang semenggah. Orang semenggah. Pesan nyai. Ya jadi ikut udah muda-muda, udah bukan zamannya lagi. Jangan. Apa dia kata? Apa dia? Suruh joget. Apa salah? Disuruh kita sama siapa? Posyandu. Senam. Nah, ngapain? Senam lansia. Nyai saya. Orang dengar, nyai nih, saya nyai dua. Orang dengar nyai saya senam lansia. Orang dengar. Kayak denger nimbiah almarhum pernah kagak. Dia keluarganya ngapain nih? Mulek, nyapu, ngepel, anak bola, begitu baik, sehat. Ya sakit kuning. Nyari mah target. Lah bujuk. Akhirnya otak kita begini seolah-olah badan kita sehat kan oleh masalah. Kita pada sakit. Lah udah beda, udah saya. Kalau bahasa karet mah udah diremus pakai ituan. Makan minyak tanah. Udah mekar pokoknya orang balik lagi. Itu namanya urat kita. Kalau urat saya mani kulit nih sekali mungkin dibalik lagi. Nyai kali mungkin melur. Orang bisa. Jadi yang sedang-sedang aja jalan baik. Nasi kalapan baik rasanya ngaruh. Jangan. Kalau yang masih munaf ya, yang masih
Cuma kalau ini kata ini main goyang-goyang ini bukan seruan betul ini. Saya rontok semua di sini. Waduh sel, waduh nih klep-klep nih pada rontok klep. Waduh. Orang dulu ini udah bergeser masalahnya. Coba Ustaz jadi ada orang dulu gitu orang ada. Oh bukan sekarang doang. Ditakut-takutin kita mah. Seolah-olah nih Anda sakit jantung karena kurang olahraga. Maka ada senam. Aku mau baru-baru dengar di mana ada orang jantung senam ada. Di mana? Kanker suruh senam. Di mana? Kalau boy ini menjadi instruktur senamnya ada orang terus. Ayo, takut-takutin. Ya. Kaji mimin no, ya kan duduk di kelas dia Allah, senam hati senam Allah. Dirinya ada di situ itu orang hidup dilagi tuh orangnya menjelajah itu. Senam, dikir, kita udah dikir tua-tua dikir. Kalau kayak pantaran saya nih, kayak Lukman nih pantas. Lu kalau gak buang olahraga bisa kena dua buset. Kena artinya mudah-mudahan obesitas lu men. Ngerinya dia masuk rumah gak bisa keluar. Obesitas. Kalau kayak dia, ya kalau kayak nyai-nyai mau udah kena. Lo kan nyai kena obesitas, suruh persegi di Jepuro. Kalau sepas-sepas kayak begini nih, yang kayak begini emang lo tankinya lagi gede-gedenya ngegedein lah bahasanya. Bisa obesitas. Makanya yang tuan-tuan loh, yang itu jalan kiri nyeker jalan gitu baik. Balik dengan tasbih nih. Kan banyak tuh bisa salah bikin aja. Nih saya maaf saya bikinin. Ya kalau kagak ada biji salah pakai dua pakai ninjo, orang ini kan ninjo. Jalan Allah. Biarin baik, mulut Allah kaki jalan baik. Semua nih kalau nenek mah dari sini nih, nenek mah nih, ini kaki kita dari sini nih. Bukan dari sini. Nih, nenek mah di sini nih, urat ininya nih udah bertaku. Makanya kudu sering direndam pakai apa tuh namanya garam? Garam Jawa, garam kasar tutu. Iya garam prosok mau begituan kalau minum air galau ituannya. Baru berasa itu asin. Nah ini yang begini-begini nih, entar yang sholat duha mesti pegel. Pegel ini yang berolahraga. Gak bagus beneran. Orang bukan wayanya. Oh bagus olahraga, bagus. Buat yang muda. Orang-orang dulu kagak ada desa dia mengadanya nih. Orang ada. Kagak ada. Nyai, dua, gerakan geteknya, kiri, ya, bisa banget boyong ngajarin orang, dua, ya Allah, nenek nih, wah napasnya udah beda, lah kan semua ukurannya sama di situ, ukurannya sama, gerakannya sama semua, nggak ada yang beda, kecuali bedain. Yang lain 20 gerakan, yang lain 2 aja cukup. Aduh, 2 dari mana? Ini kan sama semua, selagi itu musik belum berhenti terus baik. Mau berhenti kagak enak lah. Lah akhirnya pulang ke rumah ngapain? Ujuk, air baru sakit nih, itu. Ya, kayak gini no, bu bangku ya demo. Emang begitu kalau udah tua olahraganya, minimal jalan, jalan. Enak banget lu jalan baik. Dia mau jalan baik, jalan nyeker. Jalan
Keset sakit banget. Begitu ya, keset ya. Allah. Kagak ada lagi nih. Allah. Kagak ada. Jauh dari kita dari zikir, jalan begini. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullah, kagak ada. Allah, kagak ada. Deng. Orang boleh, yang muda-muda mah biarin. Kita mah yang tua-tua yang ngerasa tua mah udah. Nah, ibadah kita beda, caranya beda. Makanya sholatnya juga beda. Lebih anteng nenek mah, dewek. Makanya cucu-cucunya udah sadar, sholat emak kita sama sholat nyai kita beda. Durasinya beda, kenapa? Karena dia guru juga bingung. Allah. Amin. Nimbang ini. Kagak kita satu. Beda. Makanya kalau manggil orang tua, siapa manggil emaknya? Sholat. Tungguin dulu 2 jam. Tungguin. Sudah bangunnya nunggu kapan bangunnya ini? Emang begitu karena engselnya udah soleh. Lah beda sama kita. Kolagennya udah mulai kering, makanya minum kolagena. Susu kolagen terbaru. Kolagena. Siapa nama artisnya, men? Sudah sakit dan ini rusak orang, Ki. Yang satu lagi tidur di rumahnya. Buru-buru mau kolagen. Makanya rata-rata kita kalau sekarang nih yang punya pelaburan segala macam ditambah dengan nutrisi kola. Dari mana kita tahu dari dokter? Dulu mah kita pakai begitu-begituan orang. Sekarang emang udah zamannya begitu. Makanya hati. Ya. Mimin. Jangan kompor-kompor, ibu jalan pagi besar pagi cakep. Jalan sore sama pagi cakep. Kalau kagak jalan malam. Mantap tuh, putih-putih komboy. Kalau kita bidang semuanya komboy nenek gini malam ini. Aku yang ronda ngomong bahasa abon ya. Buset, rombongan nyai udah aku. Bagus, yang begitu bermanfaat. Kenapa? Semuanya di sini nih, di bawah sini, di bawah telapak kaki. Semuanya penyakit nenek mah ada di bawah telapak kaki, bukan di ketek. Nggak ada. Metode, silahkan punya metode, tapi itu mah untuk yang muda. Apalagi mohon maaf, emak sibuk terus, udah olahraga, nyuci piring, olahraga ngepel, olahraga gosok, olahraga itu peci mas tuh kan mau itu semua itu segala macam. Udah olahraga di rumah, udah cukup semuanya itu, udah cukup meres baju segala macam, udah cukup itu olahraga. Yang penting kita fokusin ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita ngejar kesehatan zohiriyah, tetapi batinnya kita sakit. Kita ini kebanyakan mikir zohir. Batin didiamin sakit. Seharusnya zohir dan batin harus bela. Dan kalau harus nonjol yang batin, sehat itu batin. Begitu. Iya, cakep. Disuruh korban, siap. Anak korbanin. Kawat Allah, mantap. Batinnya tadi buat anak korban anak, waduh jangan. Siapa nyuruh Allah? Lawan aja Allah. Bener itu Allah. Sakit batinnya. Sakit kagak? Sakit. Bahaya.
sekarang ini banyak orang jiwanya sehat, raganya sehat, jiwanya sehat. Kita udah tahu ilmu. Makanya no jadi Jimmy Mino, nanti dia ngomong Allah. Sana emang begitu. Belum mereka tuh sudah fokus. Biar kita ini naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu. Fokus. Ada bahasa orang begini. Yang namanya usaha mah, walaupun untung kecil, yang penting ada istilah kata orang. Kalau kita ikuti metode Cina, walaupun untung kecil, yang penting kuantitinya banyak. Kan begitu. Ibadah pun begitu. Biarkan kita bakar orang ibadahnya, mau udah sepuh, emang kita mau kayak bakar orang ibadah, yang penting rutin. Udah itu aja. Biar salawat 10.000, udah rutin 10.000. Kalau Lukman kan 100.000 di masa semalam. Ya ada orang masih muda. Yang kita memang tua-tua, bisa cuma 10.000, 10.000, yang penting oh mah begitu. Rapi nyai-nyai, enggak udah sholawat sambil ngapain deh sholawat, udah sholawat ngaji kesini nih nanti pokoknya gue masuk umur hidup gua. Ya Allah ya Tuhanku, ini umur hamba udah lewat dari umur yang kau berikan kepada Rasulullah. Ini banyak bonus ya Allah. Umur yang sisa ini ya Allah, hamba niatkan untuk selalu beribadah dan hamba niatkan untuk selalu tolakul ilmi. Beres urusan. Niatin begitu. Ketika umur datang, habis datang malaikat Israel dalam kondisi bagus, kitanya kenapa? Niat ibadah, niat tolakul ilmi. Makanya santri menetin begitu. Niat saya ya Allah, kaulah niat sengaja dalam umur seumur hidup ini niat tolakul ilmi. Walaupun udah jadi ustaz, walaupun udah jadi kiai, tetap niatnya tolakul ilmi. Begitu. Paham kira-kira? Jadi ibadah yaitu lebih baik atau sebaik-baiknya harta dagang. Wal amalu salihu khairun qaidin ila jannah. Dan adapun amal saleh itu sebaik-baiknya yang menuntun ke surga. Kita ini mau kemana hidup? Mau kemana hidup? Hidup mau kemana? Itu mau mana? Itu mau mana? Kita ini itu mau mana? Mau mana itu? Persiapan mati. Setelah mati pertanyaan kita mau kemana? Ada dua, ada surga, ada mau kemana? Mau ke surga. Sedangkan kita adalah al-insan wal khata'i wan nisyan. Kita ini manusia, kita bukan malaikat. Kita ini manusia, tempatnya salah dan lupa. Berarti karena itu kefokusan sangatlah penting. Kenapa? Kita mau kemana? Udah ke Surabaya lempeng nih, udah dari ada bilang pergi udah terus baik. Kalau saya kalau ngasih ke anak-anak tuh bikin perumpamaan, ya saya pengen beli tiket ke Jawa. Jurusan Purwodadi. Nah, kalau Purwodadi ngelewatin kota mana aja itu? Kota Tangerang lewatin, Provinsi Banten lewatin nggak? Lewatin. Kota mana lagi kita lewatin itu? Kota Bekasi lewatin. Terus Kerawang, terus Cirebon 5, terus apaan sih? Kuyur jelas. Mau mahal apaan sih? Semarang, terus 6, apa lagi? Brebes 7, terus Tegal, terus kita angkat 8 dari Ciledug naik. Kita saya mau ke sono naik. Ini ada 8 posisi yang kita lewatin. Ujung-ujung orang, Pak berhenti. Turunnya di mana? Bekasi. Kita turun jangan.
Turun jangan. Turun jangan. Mengapa jangan? Bukan tujuan. Hah? Kenapa? Tapi diajakin turun sih, diajakin turun. Diajakin turun, bang. Ayo turun bang. Turun jangan kira. Turun jangan. Hah? Ini mah biasanya bukan turun jangan ya. Jangan, bukan begitu. Ini yang kita alamin. Turun apa kagak? Hah? Kan kagak. Orang kita mau sono. Kagak bakal. Walaupun CS banget tuh hari itu kenal kita orang ada turun. Nyampe ya? Mana jadi? Dari mana? Hah? Cirebon. Kita ngobrol rak. Bang turun dulu yuk, mana Cirebon? Mau ngapain? Mau anjing lu bang, mau? Belum di Bojoran. Kira-kira turun nggak? Kagak. Kenapa? Dia punya tujuan sendiri, saya punya tujuan sendiri. Itu kan di bis, itu kan ada TV ya. Lagunya lagu apaan? Lagu apaan lagunya? Lagunya lagu apaan? Saja deh. Lagunya lagu apaan? Hah? Dangdut campur sari. Sayang kita di situ. Oh, keganggu sama dia? Keganggu nggak? Hah? Keganggu apa kagak? Keganggu apa kagak? Tujuan kita tuh aku gedek banget nih bis amit. Orang baru mendengar keroncong, ngapa di setel itu lagu di campur sari. Lantas kita turun. Turun kagak? Turun kagak? Kagak. Ngapain kita? Tidur tapi dengar juga orang apa hal bolak-balik itu lagu. Terus baik orang turun. Orang turun. Ngisi bensin di pom, orang makan segala macam ya kan? Ngisi tempat istirahat makan ya kan, makan pop mie. Ada yang mie ayam, ada yang nasi ya kan? Ada yang kencing, ada yang tidur ketek pokoknya, ada yang sholat segala macam. Kita balik lagi ke bis, apa tinggal di situ? Lah kan kita balik lagi ke bis. Kenapa? Mau berangkat. Bis belum jalan, tetap aja kita naik. Orang itu bis kita. Apa kita masuk bis yang lain? Kagak. Ada bis arah pulang, arah Ciledug. Kira-kira kita terus naik mobil yang bisa Purwodadi, apa yang lagi pulang ke Ciledug? Lah kan yang di Ciledug. Pulang itu. Tuh. Nih kita kebanyakan, mohon maaf, analogi kita kadang di bab itu kita tahu, tapi di dalam bab agama kita nggak mau praktekin. Kalau bab ini dipakai, beres urusan. Orang ada begonok kita di pengen ibadah, orang begini orang penting, orang ada urusan. Gue mau ibadah. Ada orang begini nggak mau ibadah, bodoh amat, gue mau ibadah. Orang nggak mau ngaji, bodoh amat, gue mau ngaji. Ada orang nggak mau selawatan, bodoh amat, gue mau selawatan. Orang nggak mau baca maulid, bodoh amat, gue baca maulid. Orang nggak cinta wali, bodoh amat, gue cinta wali. Kenapa? Jurusannya yang kita tahu. Orang lain mungkin beda jurusan. Usnudun aja, si depan gak mencium, gak suka sama wali. Kita usnudun biasa jadi wali. Kan begitu. Nah kita belum nyampe, terusin aja kita mah. Begitu. Jadi amal soleh ini sebaik-baiknya yang menuntun kepada surga. Tanpa amal soleh kagak bisa. Kagak bisa. Sama gak mau ibadah ke surga, enak bener. Kerja ogah pengen gajian, usaha oga pengen untung. Dari mana jalannya? Sama seperti orang kagak makan pengen kenyang, ada nggak? Hah? Oga dalam bab ini mah nggak ada curang dia. Bab dalam bab usaha orang banyak nggak mau usaha pengen kaya banyak, tapi urusan perut ya udah kan teh nggak mau makan, iya nanti mau kenyang, ya udah usah makan. Nggak mau, saya harus makan lah, lapar saya, lah nggak usah. Tetap kenyang sendiri, nggak usah. Oh enggak, pinter bab ini mah. Makanya kita mah banyakan munafik. Ayolah ibu-ibu semuanya, para hadirin, bapak-bapak yang di luar, abang-abang semuanya, belajar malu kita kepada Allah. Ayo perbanyak amal soleh. Apapun itu, apapun itu. Makanya di dalam bab ini mah
kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti agama, biar kita itu fokus ibadah, nggak dengki, nggak keganggu sama orang. Kayak saya di sini buka pengajian, orang mau ikut ngaji, alhamdulillah enggak keganggu. Kenapa? Dengan buka pengajian aja, buka pengajian, pahala udah dapat. Ibu-ibu datang ke sini sendirian ngajak tetangga, oh enggak, malah ngeledek. Kita berangkat aja udah pahala, yang ikut nambah pahala, dia kagak nggak meraih pahala kita. Fokus aja udah. Di sini salawatan kita, mau mati mau kagak ikut aja senang, pahala dapat. Contoh bawa kue, mau dimakan kayak mau kagak, nih udah bawa ke sini, mau dimakan mau kagak, pahala dapat, dimakan nambah pahala. Nih kalau kita sedekah sama orang, nih diterima sama dia. Saya dikasih sama Lukman, saya terima tuh duit, pahala dapat dia satu. Saya pergunakan itu duit, tambah lagi pahalanya buat dia. Itu begitu kebaikan itu. Makanya gede dan badannya, pahalanya banyak. Yang pura-pura baik agak sadar, langsung tampannya juga pada baik. Saya mau mesti dia terus, kali-kali ketika jadi wali saya mau. Iya, makom udah beda, maksudnya beda. Makom beda, dia parit tuh, beda makomnya udah. Lembu-lembu. Bukan lembu ya. Dia namanya lembu no. Pokoknya kalau bertiga ini besok jangan sampai deket-deket, jangan. Bahaya, takut ketukar doang. Apalagi kalau Lukman udah pakaian hitam kan dia makan. Dengan pakaian hitam, tangannya panjang, kain hitam, baju hitam, rambut hitam, kulit hitam. Udah lemu-lemunya dia tidak. Makanya yuk, kita ini umur nggak ada yang tahu, banyak kita jangan macam-macam lagi dah. Udah, kita duduk begini aja, duduk begini, ngaji kagak ngerti, kalau udah pahala ngerti, lebih lagi pahalanya. Enak banget, tetapi yang bikin gak enak apa? Kita juga konsisten. Tadi kayak naik bis, ada orang turun Bekasi lantas pengen turun ke Bekasi. Ngasih kipong turun di Cirebon, di Bojoran, pengen mancing, ikut mancing. Orang kita mau pengen ke sono, ngapa jadi ke sini? Kita itu kebanyakan begitu. Selalu kita itu kebawa dengan situasi orang lain. Ini banyak gagalnya. Seharusnya apalagi ibu-ibu punya prinsip cakep banget. Saya belajar dari emak. Saya jangan mondok begini. Ini cara metode. Kan kita kalau mau ngaji, mau dapat kan harus punya metode ya. Ini metode ini apa ya? Pelajaran banyak. Terus bagaimana cara menghafalnya ini? Saya ngeliatin almarhumah. Ini mah konsisten dia. Kadang saya liatin begitu ya. Namanya kita segitu umur masih kecil kita liatin. Dia pulang kerja, kita lihatin aja. Dia sholat asar, langsung ke dapur, nyalain kompor, ada piring belum cuciin, sekekean, itu kita mah makan doang nyuci nyoba. Kalau anak sekarang kayak beda sekarang ya. Ya, kalau anak sekarang pintar-pintar kan sekarang ya. Kalau orang-orang dulu makan doang nyucinya. Oh kak, kalau anak sekarang mah insya Allah, alhamdulillah, iya kan, iya insya Allah, iya habis makan piring hilang, makanya bingung piring gua mana ini, lupa naruhnya, makan di mana tahu, bukan cuci lagi, dia nyalain nyuci sono, dia nungguin senatin baik, terus dia ngeliat pakaian dia ya, pakaian dinas dia begitu kan, dia nungguin lagi. Ada kosongan motong-motong ini kita liatin, baik. Jemuran yang belum dianuin, yang belum diangkatin, dilihatin sama saya gitu. Makanya suka ngomel untuk saya itu karena capek kali ya. Makanya saya pesan nih, kalau emak kita udah greget ngomel kita dengan bahasa yang agak jelas, jangan suka dibantah. Lu mau malu setruk apa malu sehat? Hah? Bang Hasan? Ya. Hah? Nih ente nih pengen emak sehat apa pengen emak stroke?
Hah? Sehat. Mulai sekarang kalau pengen sehat, kalau lagi ngewah-wah, lepas baik, dengerin. Amin. Wah, dengerin baik. Dengerin, kenapa? Itu luapan yang ada di otak dia. Capeknya tangan, harus membagi waktu, begini. Goblok kita nih, anaknya tolol nih, saya tolol loh. Makanya dosa sama masnya banyak saya mah. Kenapa? Karena dulu kita kagak paham. Dia ngomel itu bukan dia marah, meluapkan rasa capeknya dia. Kitanya si anak tolol. Kita anggap mah begitu kita ngomongin cerewet, padahal kitanya kagak tahu. Disuruh bantuin ma Oga, betul. Nyuci piring Oga, kira udah bersih pengen pakai, betul. Iya, bantuin Oga kira lapar menyen. Pakai baju pengen yang bagus, pengen yang bersih. Disuruh angkat jemuran mah Oga, boro-boro nyuci ngangkat jemuran Oga. Saya itu mas saya. Mendosa dia mau. Mendosa. Maka saya di pondok saya mas sholat hadiah itu. Maka saya pesan dulu biar dosa sama bapak lo. Sholat hadiah atau berarti saya sholat hadiah. Ada banyak dosa kita sama orang tua. Pulang sekolah, mentang-mentang sekolah, habis pulang ngapain? Hah? Makan, main baik, goro, makan dulu. Habis makan ngapain? Ngayap, betul. Habis pulang habis ngayap ngapain? Pulang. Makan. Betul. Habis makan ngapain? Main lagi, pulang malam. Terus habis itu ngapain? Molor di dapur kayak apa, kita begini ya Allah, santri dan pelajaran luar biasa saya. Ya Allah, terasa pas mondok. Oh ini ya, dapat ini. Akhirnya metode di otak ini kita bisa menyesuaikan di sini. Oh kita harus tempatkan ilmu nahu di sini, sorok di sini, fikih di sini, tauhid di sini, kefokusan itu terpenting. Makanya saya pesan, yang punya orang tua, jagain orang tua kalian, doain biar sehat, kasih makan yang enak. Cuma kalau yang padangan yang dikasih, lu malah ngasih yang enak, yang padangan lu kasih, saya kayak ogah. Maksudnya bawain, mak kita gak makan jeroan, kasih sop jeroan. Lu mah sengaja emang gak mau ngasih, mau kayak gile, lu mak kita orang durian, sengaja bawain durian diserampang lu. Jangan, mumpung masih ada. Beliau adalah wali-wali yang tanpa titel, yang tanpa gelar. Jagain mereka. Punya duit, nggak diterima, minta doa. Kadang kan begitu orang tua, jangan nak, udah buat kamu aja nak. Jadi kalau itu doain biar edo. Udah itu kuncinya. Cuma kalau ada tukang martabak lewat, beliin dia gitu kan. Iya, boloyan aja mau yang front pink, dia kan. Yang harga 50 jutaan beli. Kalau udah mati, karena kita lagi hidupin orang tua kagak bisa nyenengin, matinya bikin senang orang tua. Senangnya ngapain? Sedekah terus, niatin buat mak. Saya nih ngaji. Mau baca paling buat saya. Lalu saya kagak tau malu kita. Kagak tau malu. Kalau seandainya kita mikirin diri kita sendiri, buat apa orang tua bagi? Saya ngomongin ke istri, lu masak, begono begini, lu capek, niatin buat orang tua. Dia ada urusan, capeknya lama-lama Kenapa? Karena udah buat orang tua. Begini buat orang tua, santri pun enak. Ente ngaji begini buat orang tua. Orang tua ente yang masih hidup, siapkan amal-amal yang terbaik untuk mereka. Khawatir orang tua kita amal solehnya sedikit. Ketika mati sedikit berbahaya, tapi ketika kita memberikan amal-amal cadangan buat mereka, begitu luar biasanya. Amal soleh itu gak ada matinya buat anak ke orang tua. Dari anak ke orang tua gak ada matinya. Jangan pernah bosan buat baik untuk orang tua.
Urusan pakaian kita nggak bisa balik Pak Hasan. Jangankan urusan mohon maaf ya air susunya, darah waktu ngelahirin nifas, jangan makan yang ngopen, jangan itu dulu. Di dalam bau pakaian aja kita diurusin pakaian dari kita kecil gede, orang kebayar, betul. Pakai baju tinggal pakai doang, habis tuh baju lemah dungkan. Maksud rumah kita kan pakai udah atas ya, udah ungkat, mau kita pakai sebagai kita kan itu kalau dicuci kemarin lu pakai lagi medi. Itu lu pakai di atas, tetap kita bukan itu baju. Di situ kita banyak zolim sama orang tua. Betul. Siapa di sini yang suka bukan baju? Ya cuma saya diantaranya. Kita demen baju itu baru kita pakai, baru buat kering, baru buat digosok, baru ditaruh lampu kita kejar itu lagi baik. Mak kita kan gemes. Lu baju itu lagi dipakai, kalau dipakai sih. Masih kerja kadang begitu namanya itu gemes bukan apa, itu lagi baju. Yang lain lagi main ada begitu lagi itu. Emang begitu, makanya orang tua banyak ujian dari anak-anak. Nah anak-anaknya tanpa disadari melakukan kesalahan. Makanya disitulah sumber kita itu selalu harus beramal soleh, bukan hanya untuk kita tapi untuk kedua orang tuh. Enaknya ini nyai kok punya orang tua nyai, betul lah, punya orang tua, punya bapak, kagak kayak saya doang, sama kita semuanya. Makanya kalau lagi kesini, lagi bawain tuh yang gorengan, lagi bawain buah-buahan itu, emang lagi bikin tape ulinya tuh numbuknya yang lemah, mania dekah biar tumbukan mantep lah, nggak kebagian semua itu dari mulai tumbukan begitu kita lihat buat orang tua. Ya Allah, jangan buat hamba doang, buat emak emang sama tolol waktu masih ada pura-pura baik kira mau kagak ada tai pura-pura sedih kayak kucing badan numbuk. Ya orang apa bikin saya bikin dodol aja. Ya kan kalau bikin dodol karena pemarnya mau saya orang ngomong sembarangan. Bisa ganti itu dodol, bikin uli orang apa? Begitu bikin dewek sih. Kenapa? Biar memotivasi sadar diri bagaimana kita banyak kesalahan sama orang. Akhirnya kita terus melakukan amal soleh tanpa merasa cukup, terus lakukan amal soleh apapun bentuknya untuk persiapan kita dan untuk menopang daripada kedua orang tuh apa kira-kira. Makanya alhamdulillah di sini luar biasa, ada yang bawa ini, ada yang bikin begini, nyatin buat amal soleh kita itu. Kalau catat semua luar biasa. Pokoknya udah jangan mikir yang lain, jangan mikir yang udah tua jangan mikir anak merah biarin. Udah pada tua pokoknya udah langsung pikir anak jangan. Kalau anaknya kagak bisa kalau diatur susun, kalau diatur bisa nih terus. Tapi kalau udah bisa jangan mikir orang yang stres. Ya kalau almarhum kan emang anaknya banyak kan, ini kan kita lihat stres mungkin gara-gara saya bandel kali. Tapi kalau dikondisi juga nggak terlalu bandel juga sih sebenarnya. meledak. Diomongin kagak, begono kagak, akhirnya dipendam sendirian. Akhirnya pada waktunya bom waktu meledak. Apa terjadi? Pembuluh darah meledak. Kalau udah itu terjadi, apa yang terjadi? Kejang-kejang dulu, bye-bye. Kejang-kejang dulu. Mulai gejala stroke. Enggak sekedar stroke. Kenapa? Di sini. Makanya gue jalan kantor bunda kamu ngomong dengerin baik ya bun. Ada dong masalah yang ngomong tekin. Jadi main dia. Ngeselin. Emang begitu. Ya, entar kalau enak kan tuh ngomong
ya. Jadi baik, jadi melin. Bahasa terenak kan begitu. Kamu mah apa sih ada sih? Mungkin kita gitu mak kita begitu dulu. Begitu baik jadinya. Kan mirror, hidup ini mirror. Apa itu mirror? Cermin. Kita ke orang tua, begitupun anak kita kepada kita mirror. Makanya, yuk saya mengajak di bulan yang mulia ini, yuk kita perbanyak amal soleh. Jangan pernah merasa kita banyak amal soleh. Anggap aja kita belum melakukan apa. Ya udah korban tahun kemarin contoh, korban lagi ada rezeki mah. Yang belum pengen korban, udah mulai dari yang kecil. Apa yang kita mampu? Ayam-ayam tadi potong. Iya, ada yang entok-entok. Naik kasta. Kemarin ayam kampung, ayam negeri, naik ayam kampung. Ayam kampung kemarin apa betinanya, naik jagonya. Naik lagi kasta, itu namanya upgrade. Terus. Nah kambing terus. Kenapa? Karena senang akal. Niat kita, bagaimana kita melihat dedikasi daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihi, berharap mudah-mudahan keluarga kita seperti keluarga Nabi Ibrahim, punya anak seperti Nabi Ismail. Cakap kalau punya apa gitu? Masya Allah, mantap. Ya, mudah-mudahan semuanya kita semuanya terus lakukan. Yang udah puasa apa namanya? Udah puasa Dzulhijjah, cocok lakuin terus. Kalau nyanyi mah yakin, kalau saya mah kagak. Saya mah orang-orang males. Kalau Lukman insya Allah dia mah dari mulai tanggal bulan Syawal orang berhenti dia mah makan terus. Iya, makan terus dia mah. Puasa 1 Dzulhijjah bagus. Udah puasa terus, lakuin bagus, cakep. Yang belum, jangan nyampe kagama di puasa tarwiyah. Udah tarwiyah. Puasa Arafah. Tarwiyah juga kagak tarwiyah nih, puasa tarwiyah jangan nyampe kagak. Dzulhijjah mah 1 hari itu kerja jangan nyampe kagak. Kan kemarin tarwiyah kagak, terus Dzulhijjah berarti kan nggak boleh. Siapa yang bilang? Orang puasa sunnah. Bagus, jadi jangan sampai kagak. Ya nanti Lebaran hari iya jago bener buah ya kan. Udah siap motong kayaknya ya kan. Bisa jadi apa kira-kira nih ayamnya? Apa sapi? Domba ya? Biasanya yang kagak begitu suka kirim 2 biasanya. 2 kaki maksudnya. Kan kalau kami 4 2 kaki, apa aja 2 kaki nih? Ya kan namanya 2 kaki banyak sih. Apa burung dara ya? Mending burung dara kan burung peking. Wah burung peking ribet, nggak usah burung gede jadi tangkap ya kan. Yang penting 2 kaki Ustaz, anjay. Iya lo, terus bau itu mau apain? Disembelih, lu islamin ya. Jadi masjid, jadi di gereja mulu. Puasa insya Allah Arafah kita mulai hari tarwiyah hari Senin tarwiyah, kemudian Arafahnya di hari Selasa. Insya Allah kayak semua sama semua ini ya. Kayak semua sama. Kayaknya di kementerian ini udah ini ya. Dicampur nggak tuh di pesantren Al-Husainiyah? Itu udah apa namanya? Udah melihat hilal itu. Udah masuk jadi di hari Rabu itu. Sama semua. Dan saya pesan tolong nanti niatin motivasi, dan kalau tahun ini memang kita nggak bisa berkorban, niatin diri kita itu harus bisa. Dan buat santri di Sarangtawon saya pesan ya, tidak bisa kambing, minimal untuk pembelajaran hitung-hitung ayam ada 30 ekor. 1 ekor berapa? 1 ekor
Hah? 1 ekor berapa harganya? Hah? Berapa? Udah bulan. Kita tahunan gitu ada dulu itu. Apa Nabi aku berbuat. Mau kemana? Hapus. Tapi kalau aku pun kalau nggak korban aku diberi nama Abi itu. Aku entar lumayan tuh. Bahaya sih bocah marah. Berapa? Ayo. 150 dikali 30 ada berapa itu? Dikali 20 aja 20 ekor ada berapa itu? Hah? 3 juta beli embe aja. Tapi bukan niat nggak bisa barang-barang kurban, nggak bisa niatin untuk belajar kurban. Nah, korban gak bisa, orang 1 korban 1 orang untuk kambing. Lu mau 1 orang 20 orang. Lu nyolong Nabi yang mana lu ngikutin? Ajaran baru lagi aja sarang tawon adanya nih. Tadi potong-potong orang kagak dengerin kuping suka kuping. Tembok pada denger, muslim banget. Ustaz Nanang parah. Dia bikin ajaran baru. 1 kambing 20 orang. Sesat yang sarang tawon. Kambing emang sesat. Pada ngaco pada sesat. Kelakuan siapa itu? Gara-gara si Lukman. Katanya korban, bukan korban. Ini mah belajar kurban. Biar mental kita nih mental. Kalau nanti dapat sedikit, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Dibagi, alhamdulillah. Kagak dibagi, alhamdulillah. Kenapa? Karena udah motong walaupun belum korban. Mental ada kupon, alhamdulillah masih dapat. Ada kupon datang sudah habis, tinggal keresekin orang. Ada buntut, iya kan? Bagaimana kita pulang mendapat apa? Tetap alhamdulillah. Kagak ngegerutuk, jangan ngegerutuk. Kenapa? Itu dibagi sama orang. Bahkan kalau kita korban sendiri pun kita kasih kok buat orang. Betul. Ini kita dibagi sama orang, bukan dibagi kita berutuh. Jangan. Paham kira-kira? Ini rata-rata bisa ada yang korban kagak di sini? Ada yang dikasih korban kagak? Ini tinggal besok nih. Ada yang dikasih korban kagak? Patungan. Biar rapi perasaan. Ustaz saya nggak patungan. Terus ya saya mah insya Allah itu kalau tahun kemarin aja kayaknya 48 kilo sudah dapat gitu kayaknya enggak? Apaan itu? Sapi 48 kilo. Terus kambing kayaknya 100 kilo lah. Lu ngapain di situ? Dapat sama Ustaz cuma kemarin aja sultan air Indonesia samperin masjid. Lu mah gila. Masjid kemarin datang ada korban di sono ngaku orang situ. Mau sono ngaku orang situ. Ngaku mana ada begini ada. Ini begini mental rusak yang begini. Kalau boleh, saya pesan nama semuanya awas. Jangan suka kelayaban, nyari tempat-tempat awas orang boleh. Paham kira-kira? Paham? Besok saya udah patungan. Kalau belum bisa korban, kita belajar korban dulu. Perasaan diri jaga, harga diri jagain. Yang bagus kita korban, nggak mampu. Ya udah kita doain yang korban, biar pada diterima korban. Sama kayak kita belum pergi haji, udah doain yang pada pergi haji. Mudah-mudahan yang pada haji sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan pulang pada bawa haji yang mabrur. Apalagi di sono di Mekah lagi panas. Panasnya panas es krim. Di sono panasnya panas es krim mono. Bahaya, sampai sholat aja durasi antara azan dan iqomat itu dipercepat oleh kerajaan. Kenapa? Karena situasinya kalau pakai standar situasi panas, orang berjubel-jubel khawatir pada Henry apa namanya? Apa? Orang sholat kausan gimana sih? Orang sholat, yuk orang curang. Wali mau gitu yang mau kadang ngeselin. Wali khawatir orang pada sekarang dehidrasi, akhirnya takut. Kemana dia itu?
aki-aki, wallah alam di daerah mana saya sebutin. Dicari-cari di sono di Mekah seminggu kagak ada, cari-cari udah Berita duka cita inna lillahi wa inna ilaihi. seminggu dicari-cari gak ketemu, meninggal tuh orang. Di sono panas banget, panas. Apalagi kan El Nino ya. Apa mainnya? Dengerin, semuanya biar pada paham. Pengertian dari El Nino dari Profesor Dr. Lukmanul Hakim, silakan. Penjelasan El Nino, mau dengerin? Badai panas yang tinggi. Badai panas yang tinggi. Ini saya kagak sama dia. Secara garis besarnya begitu. Jadi tingkatan nih. Nah, walaupun kita di situ gak masuk zonanya, ya kami karena Jawa Tengah, Kalimantan, NTB, NTT, Sulawesi itu kena itu. Secara ininya, walaupun beda tapi tetap kebagian. Maksudnya jagain. Banyak sholawat saya pesan. Sholawat yang paling banyakin sementara ini apa? Tetap. Kalau lagi kita lagi posisi santai mah sholawat jibril nggak apa-apa. Tapi kalau lagi wirid mah sholawat mansur. Mansur jagain. Kalau itu kan bakal itu. Apa kalau bahasa lu menjadi musibah gitu? Mansur aja banyakin mansur. Di air artinya. Air minum. Biar jadi terjaga diri kita ini. Biar jangan sampai dehidrasi. Jadi kita doain saudara kita yang pada Mekah biar pada sehat walafiat, ya umumnya seluruh negara ya umat Islam sana dan khususnya dari jamaah Indonesia. Dan mudah-mudahan tahun ini kita kagak bisa, mudah-mudahan tahun depan kita bisa, amin. Mudah-mudahan tahun depan, usah tahun depan, amin. Seumur hidup mudah-mudahan bisa satu. Kalaupun satu kali seumur hidup kita kagak bisa pergi haji, mudah-mudahan setelah kita mati ada anak keturunan kita yang membadalin kita haji, amin ya Allah ya Rabbal. Enak gak kalau begitu? Enak, jangan terus rapi. Yang penting jagain diri kita. Apa ibadah yang kita bisa hari ini? Yang udah dari awal kemarin Dzulhijjah terus ituin. Nah yang belum besok jagain. Senin, Selasa kita puasa tarawih dan puasa Arafah. Nawaitu sauma min yaumil tarwiyah sunnata lillahi. Ada lagi yang lebih banyak, lafaznya banyak. Nawaitu suma godin min yaumil tarwiyah sunnata lillahi. Banyak kalau itu mah. Yang penting di hatinya nih saja aku niat esok hari puasa tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Ada lagi atau besoknya buat hari Selasanya nawaitu soma godin, ada min yaumil arfata sunnata lillahi ta'ala. Ada yang nawaitu soma min yaumil arfata sunnata lillahi ta'ala. Jadi kalau buat niat mah banyak parias. Yang penting di hati karena itu mah talafut bin niatnya tinggal dalam hati. Sejak aku niat puasa esok hari pada hari Arafah sunnah karena Allah ta'ala. Barokahnya itu kita dihapus dosa kita selama 1 dan kita mudah-mudahan jadi orang-orang yang keren, amin. Mudah-mudahan sampai tahun ya depan bulan haji, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua jadikan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Jadi tahun ini yang belum bisa korban, usahain kita motong ya, dan ibu paham, ibu pada paham. Usahain, biarin diolah. Saya ganti dulu lah, walaupun Lukman udah kambingin gue ya. Dia memang bahasa dia memang sombong, dia makanan diam aja tuh ya. Palanya doang memang kambingnya. Ya Allah. Dan pokoknya bikin bahagia terus, apapun keadaannya bikin bahagia. Karena apapun itu adalah yang terpenting kita beramal soleh dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doain mudah-mudahan yang pada niat berkurban ya, walaupun hari ini belum dapat, udah ada niat, mudah-mudahan Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki min haitsu la yahtasib, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang pun ketika
Jika tahun ini niat korban tapi belum bisa berkorban, mudah-mudahan tetap dihitung pahala amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sallallahu salam